Bubarkan IDI, sudah saatnya izin praktek diambil alih Kementerian Kesehatan. Saya khawatir kalau ada background atau hal-hal yang berkaitan dengan bisnis gitu. Ini kita tidak ingin nanti dokter, karena ini dokter selama ini kan banyak membantu bangsa juga. Karena ini sudah terjadi gaduh, saya akan minta kepada pihak kepolisian untuk menyelidiki oknum yang membuat kegaduhan ini dan diproses secara hukum. Kan yang jelas kita menginginkan Komisi 9 ini agar ini bisa diselesaikan. Komisi 9 juga bisa memfasilitasi agar pemecatan ini ditinjau. Dan saya melihat ini sepertinya tidak wajar. Marwah IDI sebenarnya adalah melindungi anggota, bukan memvonis anggota. Dan notabene jangan lupa, Dr. Terawan seorang jenderal bintang 3 di tentara itu sangat dihormati. Seorang profesor lagi. Ini inovasi-inovasi yang beliau bangun dihargai aja tidak, tapi justru disalahkan kayak begini. Ini apa-apaan? Nah, itu tentu ini menjadi satu hal yang dipertanyakan, pelanggaran etika apa yang dilakukan oleh Dr. Terawan sehingga beliau harus dipecat dari keanggotaan IDI. Dipecatnya Dr. Terawan secara permanen dari keanggotaan IDI mungkin bagi sebagian masyarakat awam berpikir bahwa ini bukan urusan kita, itu urusan para dokter. Tetapi sesungguhnya aktivitas kedokteran itu mencakup masyarakat. Karena masyarakat mau sembuh dari berbagai penyakit tentu saja memerlukan pengobatan, dan pengobatan itu bisa lewat jalur kedokteran. Meskipun sih ada juga masyarakat yang masih menggunakan cara-cara tradisional, tapi yang jelasnya bahwa kedokteran hadir untuk melayani masyarakat. Dan bagaimana dengan kehadiran IDI yang merupakan perkumpulan para dokter yang notabene orang-orang di dalamnya adalah manusia juga meskipun bergelar dokter atau sudah menempuh pendidikan yang cukup tinggi. Orang-orang yang ada di dalam IDI bukanlah malaikat ataupun manusia suci, sehingga bisa saja berbuat kesalahan atau memanfaatkan perkumpulan ini untuk suatu kepentingan tertentu, bukan kepentingan rakyat. Bisa saja kan? Sebagaimana MUI yang digambarkan sebagai para ulama, tetapi ternyata organisasi ini sudah sangat jelas telah digunakan untuk berbagai kepentingan, dan pada faktanya tidak semua orang yang ada di MUI adalah para ulama. Tentu berbeda dengan IDI yang mensyaratkan harus dokter. Mungkin karena bidang kedokteran agak sulit dipalsukan bila dibandingkan dengan bidang keagamaan, karena bidang keagamaan telah terbukti banyak orang yang bisa ceramah dan begitu mudah menjadi ustadz atau mendadak ustadz. Contohnya Sugi Nur, ia hanya punya keahlian berkoar-koar di atas mimbar padahal pernah memarkup jumlah ayat. Kalau kedokteran begitu ketahuan dokter gadungan, maka si dokter gadungan ini akan sulit lagi menipu atau menyamar jadi dokter kembali. Tetapi berbeda dengan bidang agama, meskipun sudah ketahuan bahwa orang tersebut bukan dari pesantren atau sekolah agama khusus, atau hanya menjadikan agama sebagai alat menipu umat, ternyata masih bisa tampil, bahkan bisa diberi penghargaan segala. Seperti Subdidik tadi yang diberikan penghargaan oleh sesama kadrun. Dan juga dalam bidang agama banyak cara agar bisa diterima sebagai pendakwah meskipun bukan dari pesantren atau pendidikan tinggi agama Islam. Misalnya mengaku pernah menjalani masa kelam atau premanisme, kemudian bertobat lalu membeberkan kesaksiannya di berbagai acara. Maka orang itu bisa dipanggil ustadz, misalnya si Effendi itu. Atau bisa mengaku mantan pendeta sehingga umat ramai-ramai pada heboh. Padahal si orang ini hanya bahas itu saja dan akhirnya diminta ceramah di mana-mana. Sehingga saking larisnya panggilan ceramah, orang seperti ini tidak sempat lagi memperdalam ilmu agamanya, dan yang keluar dari mulutnya hanya cacian makian atau bahkan fitnah. Ya taulah siapa-siapa mereka yang sudah dipanggil ustadz karena mengaku pernah jadi pendeta lalu masuk Islam. Di antaranya Yahya Waloni, semoga doski tobat beneran dia. Meski profesi dokter berbeda dengan profesi pendakwah, tetapi secara keorganisasian bisa sama modelnya. Dan karena itulah IDI juga menggunakan kata muktamar pada acaranya yang berlangsung di Banda Aceh, dan disinilah juga nama Dr. Terawan dikeluarkan secara permanen. Nah, melihat model organisasi yang hampir sama dengan bidang keagamaan, maka IDI juga sangat berpotensi bisa dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Atau bahkan bisa kepentingan politis kan? Sebagaimana MUI yang sudah sangat sering dimanfaatkan untuk kepentingan politik, dan hampir saja rakyat melihat fatwa MUI itu adalah segala-galanya. Padahal fatwa ini adalah
hasil dari pikiran manusia kan? Bukan ayat suci ataupun perkataan Nabi. Orang-orang yang ada di MUI dan IDI adalah manusia biasa yang bisa tergerus dalam arus kepentingan. Pemecatan Dr. Terawan secara permanen ini jelas sekali ada tindakan semena-mena atau kezaliman yang berbungkus kode etik. Oleh karena itulah tiba-tiba muncul tagar yang trending, bubarkan IDI. Dan bahkan masyarakat aktif membuat polling agar IDI dibubarkan. Jika sudah ada permintaan seperti itu, berarti selama ini IDI sudah dinilai tidak beres dan akibatnya akan ada muncul lagi perkumpulan yang akan menandingi IDI. Dan sesungguhnya aneh memang, seolah-olah IDI ini independen namun punya kekuasaan terhadap semua dokter di Indonesia. Jadi modelnya sama dengan MUI yang mengontrol label halal sehingga bisa rawan penyelewengan, dan karena itulah masyarakat label halal diambil alih Kementerian Agama.